Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Alhamdulillah, saudara sekalian yang saya mengatakan seperti saja yang kami muliakan dan menghormati. Kaifahalukum? Alhamdulillah, baik. Jadi insyaallah pada pagi hari yang cerah ini kita akan sharing-sharing TikTok atau orang sekarang, ngobrol lebih dekat, ngobrol bareng, ngobrol santai atau ngobrol santuy dengan abang-abang kalian dan Bang dan Bang Alpan. Dan mohon maaf sekali pagi ini Bang Zaka tidak bisa hadir ya, dari malam bukannya bisa, cuma pagi ini ada dalam mendadak ya. Jadi mudah-mudahan tidak kemana-mana dan atau saudara sekalian ya. Apa kabar Bang Zubair? Sehat? Alhamdulillah. Oke, datang aja Bang Zubair. Menyala Bang Zubair ya. Bang Alpan sehat? Masya Allah, jauh-jauh dari Sumailiyah ya. Ini ya, terima kasih untuk Bang Alpan dan Bang Zubair. Jadi Bang Zubair mewakili orang-orang Pakal, kebiasaan orang Pakal. Pakal kita, mana Pakal kita? Sumailiyah, mana Sumailiyah? Baiklah, insya Allah acara kita serius santai. Nanti antum boleh bertanya juga kepada abang-abang kita ya. Bebas, insya Allah kita ada termasuk seluas-luasnya ya. Untuk membuka acara kita ini, kita buka dengan bacaan Ummul Kitab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ya, mudah-mudahan acara kita berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Oke, mungkin gue perkenalkan dulu Bang Zubair ya, angkatan pertama ya. Sebelumnya sudah pernah ke Jawa ya Bang ya, namun alhamdulillah hijrah ke sini ya. Nanti bisa ceritanya juga kenapa hijrah ya, mungkin ada kendala di sana atau masalah ya, sampai akhirnya pindah ke Bangka itu, ke pesantren dulu ya. Bang Zubair angkatan satu ya. Bang Zubair ini tinggal di Kota Pinang, Pangkal Pinang, Kota Pangkal Pinang ya, dekat di Eropa Bang ya. Jadi ada adik ya, namanya Kabda ya. Oh itu ya. Udah belum tadi? Belum ya, sombong juga ya. Oke. Ya Kabda, ayo Kabda. Oke. Nah, Bang Zubair ini alhamdulillah menyelesaikan 10 juz kemarin, alhamdulillah ya. Tepuk tangan dulu. Kemudian Bang Zubair ini termasuk yang sering berkomunikasi dengan beliau dengan bahasa Arab. Terima kasih beliau aja. Masya Allah. Nah, Bang Zubair ini juga pernah menjuarai musabaqah Fahmil Quran Kecamatan Bendobara. Tekan lu. Yang mana Bang Zubair? Yang tengah siapa? Masih unyu-unyu ya kayaknya. Tapi yang siapa? Di mana kameranya sekarang?
yang luar biasanya lagi, ketika itu persaingannya antara beberapa sekolah terkenal ya. Dari mana saja itu Pak? Abror itu terkait ya. Kemudian juga. Ya Abror dari Uji ya. Habis itu ada juga Nurul TV. Tidak ada. Tapi Bang Zubair dan Nabi bisa melakukan semua. bisa. Alhamdulillah. Jangan dulu berdiri ke mana namanya. Mana? Kembali berdiri ke mana? Ini Bang Amar salah satu peserta ya. Masih ada di sini. Amar yang gitu ya. Berarti Amar yang paling banyak ya. Jawab ya. Jawab. Dan sebagai informasi lagi, yang Fahmi Quran cabang putri juga juara 1 ketika itu ya, itu juara 2. Oh, Kamisya, Kak Arifah sama Asilahana Mukaza Quran. Oke, itu Fahmi ini lomba cerdas cermat ya. Fahmi lomba cerdas cermat, aku juga berdoa kita diminta untuk lomba cerdas cermat ya. Ketika itu kelasnya boleh ya. Bang Alfat sehat? Sehat ya? Masya Allah ya. Bang Alfat ini sering juara 1 atau juara 2 di kelasnya ya. Alhamdulillah. Kadang Bang Alfat yang juara, kadang Kak Arifah yang juara ya. Alhamdulillah. Dan Bang Alfat ini menyelesaikan 12 juz hafal Quran. Tepuk tangan dulu. Kemudian pernah juga menjuarai lomba syarhil Quran. Lomba syarhil Quran ini ada ceramahnya, ada syarih tilawahnya, ada penerjemahnya. Ya, nah itu. Bang Akbar masih di sini? Mana Bang Akbar? Nah, insyaallah ya. Ada Bang Nail, ya, ada Bang Nail, ya. Juara syarhil Quran. Oke. Ya, kalau Bang Zubair sekarang di SMA 3. SMA 3 Pangkalina. Ya. Kalau Bang apa? SMA 1 Sumedang. Oke, ya, sekarang di SMA 1 Sumedang. Oke. Jadi sebelumnya terima kasih kepada yang sudah hadir ya pada kesempatan kali ini. Insya Allah ya mungkin Ustaz ingin menanyakan beberapa pertanyaan ya. Ini Bang Zubair dulu kan menghafal Al-Quran di pesantren dulu ya. Bagaimana dulu Bang Zubair cara menghafal Al-Qurannya bisa mencapai 10 juz ya. Mungkin perkenalan kita tidak. Perkenalan kita saja. Kenalan ini ya. Tidak. Kenal dengan saya. Ya, tidak kenal dengan saya. Jadi perkenalkan nama saya Muhammad Zubair Al-Khawari. Saya sekarang berada di SMA Negeri 3 Pangkalina. Saya di sini diundang oleh Buya Satrio, Buya Dio, untuk cerita sedikit tentang pengalaman angkatan 1 yang luar biasa. Ya. Dulu ngapalnya kita ada target gitu ya. Kalau udah salah, kalau nggak mencapai 5 juz di tahun pertama nggak naik kelas. Gimana perasaan Bang Zubair? Gimana Bang Zubair untuk mencapai hafalan itu ya? Hafalnya gimana? Mulai hafalnya berapa? Oke, dijawab. Jadi pertama-tama itu pertama masuk pesantren ini Berapa hafalnya? nggak ada Sama Bang? di 30. Juz 30. Ya. Tuh, nah saya waktu itu mulai menghafal sama Alwin. Di situ saya awalnya belum terlalu termotivasi loh sama Al-Quran. Di situ tuh ada teman saya
Oh ya, Pak Haji. Oh ya. Ya kalau saya. Oh ya. Baik. Jadi awal-awal itu saya belum tahu di sini tuh ada targetnya, kalau nggak naik, kalau nggak sampai target itu nggak bisa kelas. Setelah saya dengar itu saya langsung ke dalam, aduh coba target. Tapi di situ saya mulai menghafal dan mulai ngebut dan ngejar hafalan, dan alhamdulillah bisa sampai sekarang. Alhamdulillah. Iya. Kalau cara saya menghafal itu pagi hafal, siangnya bobo salah, siangnya tajwid, boleh bobo, siangnya tajwid, dan sorenya itu kalau bisa untuk murojaah hafal teks biar nggak hilang. Kita ke Bang Alfa dulu ya. Bang Alfa sehat? Alhamdulillah ya. Bang Alfa ini di depan dulu ya. SMA 1 Sumaian ya. Ya. Dan alhamdulillah beliau berhasil menghafal sampai 12 juz ya. Al-Quran, dan Buya ketika tes Bang Alfa ini mungkin mengulanginya. Mungkin ya. Ya, dari mana pun bisa dijawab Bang Alfa. Kita tes hari ini. Oke, nah Bang Alfa dulu sebelum masuk pesantren itu sudah ada apa? Belum ya. Nah, mungkin Bang Alfa bisa kenalan sedikit dulu. Tadi kita nama asal. Mungkin antara kalian belum mengenal saya, jadi perkenalkan nama saya Dora ini. Saya adalah alumni pertama SF dulu, dan sekarang saya melanjutkan studi saya di SMA Negeri 1 Sumedang. Ya. Jadi sebagai informasi juga, Bang Zubair atau Bang Alfa ini MC favorit ya di MTS Biru ya. Jadi luar biasa, beliau ini sering tampil kalau ya. Nah, dulu sebelum masuk PP sudah berapa hafalan? Belum ada sama sekali. Terus 30 belum? Oke, ketika kita mulai hafalan, bagaimana perasaan Bang Alfa? Apakah langsung mudah atau pertama sulit atau bagaimana? Tidak yakin ya. Oh gitu. Bisa agak dekat mungkin apa? Ya. Ya, saya yakin sedikit ya. Tapi dengan usaha, ya, dengan motivasi itu besar, alhamdulillah bisa ya. Kita 12 juz, alhamdulillah. Ya, oke. Oke, Bang Alfa ada kendala nggak dalam menghafal Al-Quran ini? Apa kendalanya yang paling sulit? Pertama di istilah itu susah banget nama. Oh iya. Kata-katanya apa sulit ya? Ya, kata-katanya. Oke, kamu alhamdulillah bisa dilewati dengan baik ya. Ya, kalau Bang Zubair sendiri apa yang paling sulit dalam menghafal kendala itu apa? Paling sulit itu murojaah ya. Murojaah. Susah banget murojaah kalau saya. Oke Bang. Kemudian di samping menghafal tentunya belajar ya, belajar mata pelajaran sampai bisa gitu ya. Ya, Bang Zubair gimana dulu cara belajarnya? Ada kesulitan dalam belajar di Mapek? Cerita sedikit, saya dulu sebelum masuk SMP ini saya kan di SD. Di SD itu saya nggak pernah serius belajar dan saya selalu main dan ngobrol terus, ini jujur ya. Dan nilai saya selalu anjlok dan setiap pembagian rapor pasti waktu saya sinis dengan saya nggak pernah sadar tentang apa saja yang saya dapat dulu. Tapi setelah saya masuk ke biru, pertama-tama saya mulai belajar. Saya kira ini masih susah kayaknya pelajaran ini. Tapi di situ saya pikir orang tua udah kerja, masa kita main gitu. Orang tua belajar, kalau udah disuruh kerja, cari duit, jangan main. Saya sebagai anak tuh harus berada kepada orang tua dengan cara apa? Ya dengan cara ini kita belajar, menghafal. Kita sudah difasilitasi di sini dengan alhamdulillah bahkan nggak lagi sekarang. Waduh, alhamdulillah banget ya, udah bagus ini baik. Kalau boleh, dulu kan Bang Zubair ya, seperti Bang Alfa juga. Dulu kan pertama kesini tuh ini masih kosong ya, belum ada dindingnya ya, lantainya juga baru setengah ya. Kemudian kita sama ya, Belum ya. Mungkin bisa cerita di awal-awal itu Bang. baik. Awal itu saya masuk ke satu biru ini dan saya lihat masjid
banjir gitu ya. Tapi kami seru juga, kami bersih sama-sama, itu kenangan gitu dengan baik bersama ini. Ya. Tapi ngomong ketika lanjut di luar nih, Bang, ya, kangen nggak sebetulnya? Kangen banget. Kangen banget ya. Yang dikangenin apa? Ya? Suasananya, teman-temannya, ustaznya, semuanya. Ini Bang Alfa, dulu kan saat kita masih ada, mungkin Bang Alfa bisa cerita sedikit saat kita dulu bersama kipas, lantai juga bersama kita nih, mungkin Bang Alfa bisa cerita kesulitan dahulu mungkin atau perjalanan belajar dengan sahabat yang anak-anak ada atau yang belum lengkap. Dulu akhirnya Ya. akhirnya susah main di dalam dan juga hampir sudah mati langsung. Tapi cuma sampai lewati. Ya. Pertama. Maksudku yang menanyakan itu, kita ini sekarang aktivitasnya luar biasa, alhamdulillah ya. Maksudku ya, jangan malas belajar, jangan malas apa ya. Apa yang dikangenin dari pesantren, Pak? Main bolanya, sholatnya. Oh ya. Kelasnya Oke. Itu kangen ya itu ya suasana pesantren ya. Iya. Ya. Mungkin boleh bercerita sedikit Bang, atau menyebut mana yang di sana yang nah, kenapa dahulu sampai pindah ke pesantren di Bangka? Kan sudah pernah masuk di Jawa, bukan kan bisa mungkin di Mentereng, di bagus segala macam. Kenapa sampai pindah ke sini? Jadi itu saya ke Tanah Jawa itu tahun 2020 kalau nggak salah, itu zaman-zaman corona. Ya. Kendala pertama itu corona kan, kita vaksin ini itu tes ini itu kalau nggak bisa terbang, nggak bisa ini sulit lah, sulit. Itu kami juga dulu di situ belajarnya gurunya nggak datang ke kelas, kami pakai laptop itu kayak Zoom, itu sama aja kan kayak belajar online kan malah di rumah aja gitu. Juga di situ suasananya enak-enak aja. Tapi itulah kendalanya tentang yang corona itu jadi susah banget kalau mau pergi pulang. Jadi habis itu almarhum telepon saya ada pondok di sini dan saya ditanya mau balik lagi di situ atau pindah ke sini. Dan saya menurut saya lebih baik di sini aja karena di situ lagi corona besar. Mungkin kalau boleh bertanya motivasi Bang Zuber ini dalam apa-apa kenapa harus melakukan dan apa manfaat yang didapat Bang Zuber selama ini? Dengan saya Al-Quran adalah pertama ya untuk membagikan kedua orang tua saya maupun ya Tuhan Yesus alhamdulillah. Setelah menjalankan saya adalah membalas budi orang tua saya yang sedang bekerja mengganti tulang hanya untuk menyekolahkan saya di sini. Dan itu kalau kalian ya hafal Quran mungkin di luar pesantren ini, waduh itu insya Allah banget ya. Kalian dianggap tinggi gitu derajatnya kalau hafal Quran itu. Pas saya baru masuk SMA, gurunya nanya, kamu dari SMP mana? Saya bilang saya dari pondok, mana mau lebih dulu. Oh, kalau nanya, ya alhamdulillah, setuju saya bilang, oh masya Allah. Tuh masih MPLS tuh seorang kayak centang gitu. Oh, baru setuju sudah kalian lebih lagi. So banyak lagi keberkahannya kalau kalian mungkin dan hafal itu, waduh masya Allah. Kalau mau alasan sendiri motivasinya dalam hal itu seperti apa? sebenarnya dapat dulu pertama membanggakan kedua orang tua. Ya. Kedua, saya dulu ingin masuk ke Universitas Indonesia saya UI. Saya berutang hingga saya nggak mau dari SPB karena susah banget. Ya. Mudah-mudahan kita doakan ya Pak Alfan kita masih lewat jalur prestasi ya. Amin ya Pak. Ya. Kemudian Bang Zuber, ini kan alhamdulillah ya sudah melanjutkan di SMA 3 ya. Bagaimana Bang Zuber
menjaga hafalan ini dengan apa namanya, dengan kondisi sekolah kedua dan dengan apa namanya, sekolah pagi mungkin sore balik lagi sebagainya. Ya, bagaimana cara menjaga hafalan? Baik, kalau cara menjaga hafalan Qurannya, saya biasanya habis subuh paling kerjaan sama habis maghrib, dan jangan terlalu santai tidak menghafal ini, karena sebentar saja kalau tidak kerjaan itu langsung hilang. Karena di negeri itu semua hal bisa dilihat, mulai dari ini itu dan ini itu, jadi mudah. Jadi agak sulit ya menjaga hafalan ya. Bukan agak sulit banget, Sulit banget ya. Saran saya jangan tidak umum, saya rugi hafalan kalian, rugi banget. Nah, dikhawatirkan hafalan itu menjadi atau hilang gitu ya. Kalau orang-orang gimana trik-trik cara menjaga hafalan sekarang ini, apalagi dengan tugas ya. Allah, karena dengan itu semua saya lakukan akan dimudah. Ya. Dan jujur saya kalau kerjaan sekarang ya cuma beli satu, gak ada waktunya sama sekali. Pulang jam 4, belum lagi keinget tambahan, belum lagi PR-nya. Jadi saya tuh meluangkan waktunya pas istirahat atau berpikir. Oh, ya. Jadi keperlu baca Quran. Masya Allah ya, luar biasa ya. Alhamdulillah. Ya. Jadi itu luar biasa loh, ya. Kalau di sini mungkin kita hafal Al-Quran, baca Quran 3 juz, mungkin karena terbawa suasana atau kalian cuma baca Al-Quran. Tapi kalau di luar sana, untuk megang Quran pun mungkin agak gimana gitu bang, alay gitu gimana gitu ya, lebay banget atau bagaimana gitu ya. Tapi masya Allah bang Alfa teguh ya, yang berusaha dari hafalan. Jadi ketika istirahat itu terus ya, untuk kerjaan Al-Quran. Oke, itu mungkin beberapa sesi ya, beberapa pertanyaan dari Buya dari sesi pertama. Ya, nanti ada sesi kedua lagi. Ya. Tapi mungkin sebelum masuk ke sesi satu, Buya persilakan dari anak-anak Buya jika ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Nanti persilakan. Kita ngalir ya, ngalir. Boleh bertanya apa saja, sekolah, pengalaman, apa namanya, cara menjaga hafalan dan sebagainya. Ya, ini terbuka untuk semua supaya lebih terbuka, supaya lebih memotivasi kita abang-abang kalian yang sudah melanjutkan sekolah di luar. Oke, boleh silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulid Syiadilahi dari kelas 9C izin bertanya pada Abang Sumber dan Bang Alwan. Bang, betul bisa mengimbangi jadwal belajar atau mengerjakan pelajaran dan menghafal atau mengerjakan Al-Quran di ibadah kita dalam hari ini? Bang, betul bisa mengimbangi jadwal belajar atau mengerjakan pelajaran dan menghafal atau mengerjakan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari? Syukran, terima kasih. Pertanyaan bisa menjaga pelajaran hilang. Oh iya, bagaimana jaga hafalan Ini Bang, aku kan dulu belajar dari Bang. Apa cewek dari berdua? Kenalkan, nama saya Dr. Sylvia Dinda dari kelas 9C. Saya ingin bertanya kepada Bang Zuber. Pak, gimana sih biar pagi pas subuh itu kita nggak sering tidur pas tahfiz? Assalamualaikum. Bagaimana cara datang tepat waktu? Bagaimana cara datang tepat waktu dan disiplin? Apa pengalaman terbaik Abang bisa share dulu? Apa kecil? Apa pengalaman terbaik? Ayo yo. Waalaikumsalam. Dari kelas 9C ingin bertanya pada Bang Zuber.
baik itu Bang Alfan atau Bang Zubair, ya. Bagaimana menjaga dari jinan ini, menjaga hafalan supaya tidak hilang. Tapi mungkin sebelum ke situ, Buya bertanya dulu. Kemarin tuh Bang Zubair sama Bang Alfan, sertifikat tahfiz itu berguna ya? Kemarin diminta nggak ketika mendaftar di sekolah? Sertifikat tahfiz diminta ya? Berguna kemarin? Untuk apa itu sertifikat tahfiz itu penggunaannya kemarin? Prestasi dan Dengan sertifikat tahfiz yang dari PP. Jadi kita nggak perlu lagi bersaing dengan yang lain. Kita sudah punya poin sendiri dengan sertifikat tahfiz ya. Kalau Bang Zubair kemarin gimana? Berguna nggak? Digunakan nggak? Kalau yang dari PB ini bisa digunakan ya, tapi setahu saya kalau jalur prestasi tahfiz itu kemarin itu saya dites lagi oleh Kemenak. Jadi nanti ada sertifikat dari Kemenaknya itu yang diterima oleh sekolah. Oh gitu, bawa ke sana ya? Oke, siap. Oke, bagaimana cara menjaga hafalan? menurut saya ada 3 hal penting dalam mengerjakan hafalan. Pertama itu perojaah, karena perojaah itu melalui hafalan supaya tidak hilang. Yang kedua, menghindari maksiat. Bagaimana cara menghindari maksiat itu? Apalagi di luar sana kan bisa dibilang kan pergaulan bebas. Mungkin ada yang nauzubillah, mungkin ada yang narkoba, ada yang pacaran. Bagaimana cara itu Pak? Biar kita terjaga. Jangan terpengaruh dan jangan terbawa arus di luar sana. Jangan pergaulan, kalau bisa jadi anak introvert. Jadi anak introvert katanya ya. Satu lagi Jangan berdoa supaya tidak hilang hafalan. selalu berdoa supaya tidak hilang hafalannya. Ya, masya Allah. Ya. Kalau Bang Zubair sendiri gimana cara menjaga hafalan? Yang paling penting itu pasti mujaah, itu paling penting untuk sebagai cara hafalan. Yang kedua memang pergaulan kita, pandangan kita kepada yang akan makro atau lawan jenis itu harus bisa dikontrol, tidak sampai berlebihan. Itu sangat mempengaruhi dengan hafalan kita. Ya, itu dan itu kita alfan berdoa selalu kepada Allah agar hafalan kita selalu dijaga. Tapi kalau tidak ada usaha itu sama saja dengan bohong. Oke. Kita masuk ke pertanyaan kedua ya. Cara menyeimbangkan waktu belajar menghafal dari Zubair. Bagaimana caranya? Mungkin ke dua-duanya ya. Mungkin dari Bang dulu cara baginya waktu gimana? Belajar dia, les juga mungkin dia. Bagi waktunya. Iya. Bagi waktu itu kayak bisa mengatur waktu ini digunakan untuk ini, waktu ini digunakan untuk ini. Maka hal tersebut akan menjadi satu dari kita. Menjadi sifat disiplin. Ya. Dan dapat menjadi sifat yang konsisten. Gitu ya. Jadi harus konsisten. Waktu belajar. Jangan waktu belajar tidur, waktu tidur belajar. Terbalik ya. Kalau Bang Zubair sendiri gimana cara bagi waktu? Caranya kalian terangkat dalam diri kalian mindset. Kalau saya nggak baca Quran sehari itu kayak gelisah gitu. Tiap hari itu harus ada baca Quran. Kalau enggak kayak kita nanti gelisah kalau nggak baca Quran itu. Oke. Pertanyaan selanjutnya ini mau dijawab apa enggak? Di sini. Ya iya. Ya. Gak penting gitu. Ya. Jawabannya nggak ada. Oh, jawabannya nggak ada. Tapi ngomong-ngomong sulit nggak, Bang? Maksudnya kan biasanya di sekolah umum kan, jadi kan pacaran mereka itu ya biasa-biasa aja atau perasaan. Gimana pengalaman Bang Zubair cara menghindari itu bagaimana? Baik, pertama kali saya masuk SMA itu saya agak kaget juga karena pergaulan di luar itu se-ekstrim ini ya. Oh, gitu. Campur baur ini itu Contohnya gimana? Pukul bareng gitu. kumpul bareng, main, jalan, dua-duaan. Itu di lingkungan sekolah. Itu kan sekolah ya, sekolah. Ya. Ngobrol itu dua. Tapi saya
awal masuk SMA 3 itu kenal siapa karena emang cuma saya dari Insan Biru dan nggak ada teman dari luar. Dan orang pertama yang ngajak saya ngobrol itu cewek. Oh, berarti Jadi ya kodenya berat ya? berat banget. Iya. Jadi saya kuat alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kompak ya. Kalau pengalaman ini gimana? Adakah mungkin yang lawan ini ngajak main bareng atau bagaimana? Abang lebih serius lagi? Kalau mungkin ada hubungan yang lebih serius, ada nggak? Sering banget sih. Sering. Oh, Adanya terakhir. ini kan. Ya, coba ada. Ya. Kalau dia dari kantin dan coba bareng, tapi bukan bukan sama. Oh gitu. Dan biasanya dia suka baca buku bersama. Oh gitu. Bagaimana cara menghindari itu bisa mungkin dengan kondisi yang Dan biasanya mencari alasan. oh Kalau nanti saya bilang kompak, kalau putus saya bilang saya mau pulang. Jadi saya mencari. ya, Masya Allah ya. Tepuk tangan dulu buat teman-teman. Jadi di luar sana itu godaan luar biasa ya, sangat luar biasa ya. Maka harus benar-benar bisa menjaga dirinya, menjaga diri dari ajakan-ajakan, rayuan-rayuan mungkin yang bisa menjerumuskan kita kepada perbuatan-perbuatan tidak bermanfaat untuk orang tersesat. Ini ada nih, seperti roasting ya. Gimana biar kaki subuh nggak sering tidur bang? Tapi kayaknya Pak Uder nih ngantuk-ngantuk tapi yang marah lancar ya. Coba Jadi biar ini saya mau kasih tutorialnya, bukan berarti saya seperti ini ya. Jadi cara agar tidak ngantuk, yang pasti malamnya jangan begadang dan usahakan sebelum melakukan Al-Quran itu kita kalau berani sholat subuh ini berwudu lagi aja biar jadi fresh dan enggak ya. Kalau kalian lihat saya tidur itu saya lagi lapangan, itu beda dengan saya. masih kita main apa? Hah? Masih kita main apa? Dan ini cerita singkat ya. Jadi di SMA 3 itu awalnya nggak ada grup hadro atau tim hadro. Dan saya mengusulkan kepada kepala sekolah untuk membuat grup hadro dan barulah di situ ada tim hadro dan saya ketua hadronya ini. Nanti kita udah nanti sekali Boleh. ya. Nah, ini dari pertanyaannya ada pengalaman terbaik apa selama motor di Insan Biru. Ini mungkin dua-duanya ya, pengalaman dulu, pengalaman terbaik di Insan Biru yang tidak bisa dilupakan juga. Pidato pas baca pas pidato pas wisuda lapisnya pertama. Oh iya, ya. Oh, Bisa. bisa ya, yang di Pangkal kalau ya, di Pangkal Pinangnya. Iya, iya, iya. Yang di hotel ya. Itu paling berkesan. Wah, oh, ya. Kalau kamu hotel sendiri? Awal paling berkesannya yaitu yang berkesan pasti momen-momen bersama teman itu luar biasa gitu. Dan ada satu lagi momen saya waktu itu habis sholat asar dan saya tidur bareng di atas sama teman-teman. Saya bilang kalau udah bangun, kalau sholat dari kita bangunin ya, iya mereka. Ternyata saya nggak dibangunin dan pas saya bangun udah banyak awan di atas saya. Itu baru bangun lagi. Iya, iya. Kayaknya kemarin ada juga ya di sini ya. Kayaknya ada orang. Iya. Jadi gimana turunnya? Tutup dulu, buka. Saya program dulu dan pas itu saya shock kan. Saya bangun, saya ketawa, belum ada terawih. Saya teriak, oh tolong gitu. Tapi nggak lompat langsung kan? Ya. Rencananya gitu udah. Oke. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Ya, dari Panji untuk abang berdua ini. Bagaimana cara datang tepat waktu dan disiplin? Ya, bagaimana kita cara disiplin? Ya, bang juga disiplin waktu. Disiplin waktu ya pertama kalian harus tahu
deadline ataupun jam berapa kalian harus datang ke tempat situ, dan dari situ kalian sudah bisa mengatur jam berapa. Ya, intinya jangan lengah. Kalau emang udah siap semuanya baru boleh lah ada dikit, tapi kalau belum itu jangan langsung keluar. Kalau di sekolah sendiri gimana? Oleh sekolah SMA itu saya bangunnya jam 3, habis itu sholat, habis itu baru mandi, dan itu bersiap-siap. Nah itu masih banyak waktu, bisa sarapan, bisa apa, main HP dulu, gitu. Dan kerja PM, kurang. Kalau mau apa gimana? Cara disiplin dan tepat waktu. Jawabannya cuma tadi pasti membagi waktunya kan, harus bisa mengatur waktu. Karena mengatur waktunya kita mengatur ruangan, kita harus teliti. Ya, harus jadi ya. Ya, jadi kalau jadwalnya makannya, jadwalnya main ya, harus konsisten dengan jadwal kita. Ya, ini juga yang kita terapkan di pesantren ya. Ya, mudah-mudahan kita bisa ikuti program-program dengan tepat waktu dan disiplin ya. Kita mulai dengan berdisiplin. Target kita ada berdisiplin namanya Pak. Tiap hari kita ada arahan dari Buya ya. Kita 10 menit satu hari, maksimalnya 11 menit ya. Itu untuk membiasakan kedisiplinan ya. Mudah-mudahan itu tertular ke program-program yang lainnya. Gitu. Ini ada lagi pertanyaan, bagaimana pergaulan di luar, baik itu di sekolah atau di luar sekolah? Ya, Pergaulannya di sekolah itu sangat tidak ada batasnya. Oh ya ada batasnya sedikit, tapi itu kalau kalian bisa mengendalikannya ya. Kalau kalian bisa mengendalikannya itu bisa terjerumus banget dan bisa aja ya. Saran itulah, jangan di luar itu pergaulannya rusak dan sangat beda banget di sini vibes-nya gitu. Pertama-tama saya di situ itu kayak aneh banget melihat kok gini amat nih di luar, kok gini banget pergaulannya. Nah kita yang anak mondok ya jadi kurang terbiasa dengan pergaulannya seperti itu. Tapi kalau lama kalian beradaptasi aja, jangan sampai ke bawah arus banget. Kalau butuh aja baru layan aja teman-teman. Kalau nggak butuh nggak usah. ya. Jadi harus kuat sebenarnya ya. Kalau yang masih bisa ikut urusan orang lain, kalau bisa ya potong aja gitu ya. Jangan sampai ikut-ikutan dan terjerumus alhamdulillah karena pergaulannya sangat bebas sebenarnya. Bukankah guru-guru kontrol juga atau bagaimana? Kalau guru-guru itu kontrol tapi cuman biar nggak terjadi asusila aja. Tapi kalau orang lain barang itu guru-guru biasa aja, nggak ada guru Enggak. Bapak bagaimana dengan pergaulan di luar, baik itu di sekolah atau di luar sekolah? Pergaulan itu luar biasa, kayak udah biasa tadi sini itu udah biasa, musik udah biasa, kerja udah normal di kota ini. Bagaimana itu pengalaman untuk menghindari itu? Apakah pernah dibilang mungkin soali atau apa gitu ya? Bagaimana pengalaman setelah Ya biasanya di kelas ya nggak pernah keluar, kelas bersama ke kantin ya. Soalnya kalau di luar itu banyak orang ya orang kata lagi ya. iya campur ya, campur bau ya, kita pernah kuat ya. Ya makanya anak Buya ya mungkin ada perasaan ingin bebas ya, pasti itu ada manusiawi ya ingin bebas. Tapi pertanyaan dia kepada satu pengguna bagian kelas 9 ya, apakah sudah siap ya menghadapi itu semua? Jangan sampai kita karena hanya ingin bebas tapi kita menyanyiakan masa depan kita yang cemerlang ya, atau apa namanya dengan pergaulan yang tidak bisa kita hindari, pokoknya kita malah terjebak pada perbuatan yang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berpikirlah, kembali lah. Ya, antum sendiri sudah dengar dari apa antum ya, kalau apa tadi ke hati itu perpun ya untuk menghindari ajakan-ajakan atau layuan dari orang tua ya, yang
mungkin bukan kita berjauh kepada hal yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda halnya kita kalau di sini ya, insya Allah memang terasa kayak diatur tetap ya, ada jadwal tahajud, ngapal segala macam. Tapi itulah sebetulnya upaya kita ingin menjadi agung, ingin berusaha supaya itu bisa mencapai cita-cita agung ya di suatu hari ya. Oke, maka di pesantren kita insya Allah ya, kehidupan yang islami ya, ya paling nakal-nakalnya mungkin tidur ya, kalau gitu mungkin ya. Tapi kalau di luar tuh ya namanya ketemuan itu biasa ya, makan bareng biasa ya, ya itu selalu ya, itu yang terjadi di luar. Oke, itu sesi pertama ya di tanya jawab kita ini. Mungkin masih ada yang bertanya? Kalau ada nanti mungkin kita kasih closing statement dari abang-abang kita. Masih ada yang bertanya? Yang lebih jelas, lebih dalam. Tapi alhamdulillah, baik itu Bang Zubair, Bang Alfa, dan tidak punya pacar ya, tidak pacaran ya. Alhamdulillah. Semoga istiqomah ya. Semoga istiqomah ya. Dan pacaran di luar itu hal yang sangat biasa ya. Dan harus benar-benar tidak ada. Mungkin kita buka sisi kedua, kalau ada masih ada yang bertanya, mumpung kalau masih ada di sini. Malam ada di belakang. Siapa? Mana nih ya kasih malam. Ibu ada lagi? Ini Pak, ini kalau kita mau buka MA dulu ya, dengan pengalaman Abang dan itu Bang Alfa atau Bang Zubair ya, insya Allah kita di MA ini berupaya supaya tetap seperti biasa, ada tahajud, ada doa, ada syukur ya, seperti kita biasa. Ini belum mau selesai, betul dulu. Oh iya, betul. Betul ya. Insya Allah kita buka MA. Ini mungkin dengan pengalaman Abang hampir setahun di luar, sekolah di luar ya. Belum Pak. Tetapi nanti dulu selain itu betul ya, biar berfokus. Oke. Dengan pengalaman Abang sendiri, baik itu Bang Alfa sama Bang Zubair, insya Allah kita mau buka MA ini ya. Salah satu tujuan kita adalah supaya amal yang sudah ada lanjut lagi sampai 30 juz. Nah, tentunya dengan juga ditambah dengan sampai agama. Dan kita juga berharap seperti yang ada oleh Bang Alfa supaya nanti bisa lewat jalur prestasi ketika kuliah. Bagaimana saran Bang Alfa dan Bang Zubair untuk adik-adik yang kelas 9 sekarang, baik putra atau putri? Mungkin Bang Zubair. Ini sedikit pengalaman dari saat kami angkatan 1. Waktu itu kami tidak mau sampai sini karena kami berpikir enak kayaknya di luar, dari pengalaman baru ini itu dan semuanya kami menyesalinya. Karena apa? Di sini kita sudah 3 tahun bersama, ini sudah sama-sama rumus teman, dan di luar itu kita adaptasi lagi ini, dan apalagi kalau di luar bangka, orang di luar itu bisa aja kayak main kelompok-kelompok, bangka, Jakarta, Jawa. Intinya kalian jangan berpikir hanya sekedar ingin bebas saja.
di sini aja. Kalau kami dulu bisa mengulang saat saringannya, kami semua ingin menjawab serta mau di sini lagi dan bersama-sama lagi. Karena di sini kalian sudah bangun kekeluargaan, persaudaraan, semuanya sudah kalian jalani 3 tahun. Jadi saran saya lanjutlah di sini lagi. Di sini juga berbanyak program-program baru ya kan ya. Hafalan kalian bisa terjaga, pergaulan kalian semuanya bisa terjaga. Jadi beberapa teman itu malah punya seandainya pengen buka MA ya, cuma malah telat kayaknya. Ya. Karena ada yang mau ke Kalimantan tidak jadi Kalimantan, ada yang mau ke Bogor tidak jadi juga. Bingung. Iya. Mending sini aja, biar nggak pusing, nggak susah juga, nggak ada kasih lalu di sini aja. Di sini lah. Kalau itu kalau pesantren baru bisa jadi kita harus dapat ya dari MA. Ya, ada kuliah di sini. Kan di sini kan minis kalau pengalaman saya ya, nggak ada kuliah di sini. Nggak ada yang canda dikit aja. Kalau di Jawa itu kemudiannya kemudian banget gitu, apalagi kan. Mungkin bisa mengubah menceritakan yang dilihat mengubah di Jawa. Oke. Kemudian siapa? Kemudian Yang apa juga dia Jawa. jadi saya sedikit cerita, saya dulu juga pernah sempat dibully di Jawa itu. Apa? Maksudnya apa? Dari bully verbal, dari dikatain fisiknya, ini dipukul lah, kayak mereka itu kayak merasa kasar tinggi di pondok itu. Jangan sampai kalian kurang ajar sama kami, jangan melewat depan kami. Ini jangan mereka itu merasa mereka orang penting di situ tuh. Apalagi kakak kelasnya, apalagi tadi orang bukan orang situ, orang luar, bahaya kalau kalian pindah ke situ. Jadi ada kelas lagi, nggak ada kenalan ke kelas, nggak ada backingan, ya gitu. Apalagi kalau kalian sifatnya agak resek, wah selesai, dibully gitu. Padahal waktu itu pernah dikasih buku rokok ya? Hah? Oh enggak, itu rokok itu teman saya. Teman. Ya teman saya. Juga rokok tuh sih mati di kulit ya. Bukan, rokok itu kulit gitu. Kalau itu kulitnya itu, jadi rokok itu ketika mereka merokok, si matinya kulit ya. Ya, Kalau itu kan dia sendiri ya. ya ada teman saya digituin. Kalau bantu apa gimana? Untuk saran-saran yang tadi kali di kelas 9 yang nggak bisa sekolah. Kita banget ada juga kalau lanjut tempat yang sama, jadi nggak perlu kita beradaptasi di tempat yang baru, dan sama maksudnya, tempatnya, juga sama lingkungannya itu sudah beda. Karena kalau di tempat baru yang lebih baik juga ya, adaptasi gitu ya. Oke, itu dari Bang Zubair dan Bang Alfa ya. Mungkin dari Bang Zubair ada closing statement ya. Kata-kata penutup. Mungkin Bang Zubair 2-3 menit memberikan wejangan kepada Anda. Singkat saja dari saya, jangan anggap perkataan saja saya kayak sekedar perkataan, tapi anggaplah ini sebagai sebuah arahan kepada kedepannya bagaimana. Jangan lihat saya, tapi kalian harus jadi lebih baik daripada saya. Jangan lihat saya di umum di negeri itu, berapa abang udah bilang jangan di negeri, tapi dia malah ke negeri. Itu suatu penyesalan bagi saya. Saran saya, janganlah ikuti saya. Itu adalah salah satu contoh yang tidak baik yang diikuti. Semua perkataan saya di sini harus diingat ya, walaupun singkat, namun memberi kenangan yang besar. Oke, dari Bang Alfa ini ada closing statement. Kata itu dari Bang Alfa. Tergiur segala di luar sana. Dan tidak saja tidak merasakan kalau Al-Quran, ya terjaga. Jangan sampai itu pengaruh ya. Bukan tadi kalau bisa nggak pesantren ya. Dan saya PBB aja ya. Karena kalau ada tak di luar mungkin ya. Harus dari teman lagi, berdekatan lagi segala macam.
bagi paparan abang-abang kalian. Masih yang mau bertanya? Kolam? Lagi? Akhwat kolam? Ikhwan kolam? Boleh berpantun? Boleh. Ini untuk Rizky ya. Siap-siap semua ada ya. Pulangnya bisa niat. Untuk apa penyayang sama Tuhan yang maha penyayang? Bang, ini apa? Pantun? Oke, terima kasih Buya ucapkan kepada abang-abang antum yang hebat ini. Buya pribadi sangat senang karena apa yang dilakukan oleh Bang Ruben apa mereka berusaha menjaga diri mereka